Semakin memanas, Filipina percaya diri, Shin Tae-yong lakukan cara ini demi jungkalkan Filipina di kandangnya sendiri. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Michael Weiss gambling dengan menerapkan strategi demi hasrat untuk bisa menang lawan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Filipina akan menjamu Timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Rizal Memorial Stadium, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Laga ini menjadi penting bagi kedua tim untuk bisa menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Filipina dan Timnas Indonesia sama-sama mengalami kekalahan. Filipina dibekuk Vietnam, sedangkan Timnas Indonesia kalah dari Irak. Jelang laga ini dimulai, pelatih Filipina Michael Weiss pun siap gambling demi meraih kemenangan saat melawan pasukan asuhan Shin Tae-yong. Tim Michael Weiss memiliki satu keuntungan pada laga mendatang. Mereka akan tampil di hadapan ribuan para penggemarnya sendiri saat bertemu dengan Sandy Walsh dan kawan-kawan. Memiliki sebuah keuntungan, membuat kubu Ascals cukup percaya diri. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Michael Weiss sang pelatih. Bahkan pelatih asal Jerman itu membeberkan taktik apa yang akan diterapkan untuk timnya nanti. Sebelumnya Filipina bermain cukup bertahan saat melawan Vietnam. Namun, kali ini Weiss ingin anak asuhnya bermain secara terbuka melawan Indonesia. Saya pikir pertandingan melawan Indonesia mungkin kami akan sedikit lebih terbuka, ucap Michael Weiss. Bahkan pelatih berusia 58 tahun itu meminta anak asuhnya untuk ambil risiko besar. Ia sadar betul secara kualitas, Timnas Indonesia lebih kuat. Hal itu disebabkan dengan adanya beberapa pemain keturunan dan abroad seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Rafael Struwijk, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan lain-lain. Akan tetapi ia tak memperdulikan hal itu dan tetap ingin bermain lepas. Menurutnya, andai bermain bertahan lagi jelas mereka akan semakin jauh dari kemenangan. Dengan diterapkannya gaya permainan terbuka, setidaknya timnya memiliki kans untuk meraih kemenangan atas skuad Garuda. Kami juga bisa mengambil risiko yang lebih besar, tentu saja, tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, hanya itu yang kami tuju, imbuhnya. Di lain sisi, Mark Klok dan kawan-kawan jelas unggul dari segi head-to-head atas Filipina. Kedua tim sejauh ini sudah saling bertemu sebanyak 25 kali. Timnas sukses mengamankan 20 kemenangan atas negara tetangganya tersebut. Lalu ada 4 laga yang berakhir imbang untuk kedua tim. Sementara Filipina hanya berhasil mencuri kemenangan sebanyak 1 kali atas Garuda. Kemenangan terakhir The Ascals diraih pada 2014 lalu di ajang Piala AFF. Harapannya, selain unggul dari head-to-head, Shin Tae-yong bisa manfaatkan strategi Michael Weiss untuk meraih kemenangan nantinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan timnya akan bermain ofensif kala berhadapan dengan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini siap dilakukan demi menjungkalkan The Ascals julukan Timnas Filipina. Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia harus mengambil peluang untuk meraih kemenangan agar memperbaiki posisi di klasemen. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu menegaskan, skuad Garuda siap bermain ofensif melawan Filipina. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pastinya kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang, agar kita memenangkan pertandingan nanti, kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Kita pun akan menyesuaikan situasi laga nanti dan tentu akan mempersiapkan tim dengan baik, tambahnya. Timnas Indonesia pun terus mempersiapkan diri jelang melawan Filipina. Mereka bahkan sudah menggelar latihan perdana per Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 setibanya di Filipina. Dalam latihan itu, Shin Tae-yong mengatakan fokus para pemain adalah memulihkan kondisi fisik. Selain itu, mereka akan beradaptasi dengan lapangan. Seperti apa yang dilihat, rumputnya, Stadion Rizal Memorial, bukan asli, tetapi sintetis. Jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, pungkas pelatih berusia 53 tahun itu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku tak ingin mengulangi kesalahan saat lawan Irak lalu. Jadi yang namanya sepak bola, bisa menang dan juga kalah, tetapi memang banyak faktor yang menyusahkan kita,
Mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada para pemain, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga. Kita kemasukan gol, jadi pemain pun paham, dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina, jadi saya pun juga akan mempersiapkan pertandingan lebih baik, pastinya. Tentunya masyarakat bola Indonesia menantikan pertandingan berikutnya, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Pada matchday kedua grup F, Timnas Indonesia, yang dikenal dengan julukan Garuda, akan berhadapan dengan Timnas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Selasa tanggal 21 November tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi target utama bagi Timnas Indonesia, terutama setelah kekalahan memilukan mereka di laga sebelumnya melawan Irak dengan skor 1-5. Gol semata wayang diciptakan oleh Sain Patinama. Tentu, langkah berat menanti Timnas Indonesia mengingat Filipina juga berambisi mendulang poin setelah kekalahan dari Timnas Vietnam dengan skor 0-2. Dalam menghadapi laga ini, Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia harus meracik strategi yang tepat. Apalagi, beberapa pemain kunci mungkin absen, seperti Dimas Drajat yang mengalami cedera saat melawan Irak. Dimas, yang tampil sebagai starter, terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-39. Kondisi cederanya masih menjadi tanda tanya bagi tim medis, sehingga keterlibatannya dalam laga kontra Filipina masih meragukan. Sementara itu, pada posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong kemungkinan akan memberikan kesempatan kepada Hernando Ari menggantikan Nadeo Argawinata yang tampil kurang memuaskan melawan Irak. Di lini belakang, diperkirakan Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sain Patinama akan mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong. Patinama, yang sukses mencetak gol sebelumnya, menjadi aset penting di sektor pertahanan. Kemudian, pada lini tengah, Shin Tae-yong berpotensi menurunkan Sadil Ramdhani, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Mereka diharapkan mampu mengendalikan permainan dan memberikan dukungan pada lini serang. Untuk sektor penyerangan, Ramadan Sananta, yang sebelumnya hanya menghiasi bangku cadangan saat melawan Irak, diprediksi akan mendapatkan kesempatan bermain. Dia akan berduet dengan Rafael Struijk, menciptakan kekompakan yang dibutuhkan dalam meraih kemenangan. Meski Filipina bukan lawan yang mudah, Timnas Indonesia harus tampil maksimal untuk mendapatkan hasil positif. Perubahan strategis yang mungkin dilakukan oleh Shin Tae-yong menjadi kunci dalam upaya mengatasi tantangan ini. Semua mata akan tertuju pada pertandingan seru ini yang dapat menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.